Apa isi dari kitab Sirrul Asrar, yaitu kitab rahasia segala rahasia? Sirrul Asrar mengungkap berbagai misteri kehidupan baik di dunia maupun akhirat yang masih selalu relevan dengan kehidupan masa kini. Manusia sejak lama selalu membicarakan tentang perjumpaan dengan Allah. Apa mungkin manusia berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupan ini? Bagaimana caranya? Tentu saja ini menjadi misteri yang sulit terpecahkan. William James pada abad ke-19 sudah berupaya mengungkap misteri ini dengan menjabarkan berbagai pengalaman keagamaan yang tertuang dalam bukunya, The Varieties of Religious Experiences. Dalam buku ini pun dia tidak berdiri sendiri dan tidak sepenuhnya mendasarkan pada riset ilmiah. Dalam hal ini dia tetap merujuk sejumlah referensi ratusan tahun sebelumnya. Dan salah satunya adalah karya-karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali yang ditulis pada abad ke-12. Disinilah William James sangat mengagumi Al-Ghazali dan memujinya sebagai tokoh mistik yang luar biasa hebat. Hingga memasuki abad ke-20, pembahasan mengenai hal ini masih diwarnai dengan paham sekular yang memaksa manusia untuk bergantung hanya pada dirinya dan memisahkan diri dari Tuhan. Kerinduan kepada Tuhan dianggap sebagai hal lain yang sejatinya dialami, dikerjakan, dan menjadi misteri kehidupannya adalah makna tertinggi, seperti yang diungkap ahli terapi Victor Emile Frank dalam Man's Search for the Ultimate Meaning. Dia menyebut bahwa makna tertinggi bukan kembali kepada Tuhan, tapi adalah hal yang sangat ingin dicapai dalam hidup. Apakah itu? Bisa jadi adalah keharmonisan keluarga, bertemu dengan figur dambaan, dan berbagai hal keduniaan. Menurut dia, hal itu menjadi penyebab orang bertahan dan terus bersemangat menjalani hidup. Sungguh suatu penjelasan yang hambar karena mengabaikan makna transendental dan keimanan. Dalam hal ini, pemahaman Frankl ini masih lebih baik bila dibandingkan pendahulunya, seperti Sigmund Freud yang menganggap hal-hal mengenai ketuhanan adalah ilusi. Juga pendapat para pemikir pada masa itu yang tidak mengakui keberadaan Tuhan. Karena itulah, banyak yang menyebut masa ini sebagai krisis kehidupan modern. Kehidupan jauh dari nilai ketuhanan dan dipaksa untuk berada dalam materialisme. Hidup dijalankan secara mekanistis seperti mesin, manusia dikerahkan sebagai penggerak industri dan menghasilkan kapital sepanjang usia. Namun, meski didoktrin demikian, naluri dasar manusia yaitu rindu yang ilahi dan mendambakan perjumpaan dengan Tuhan selalu ada. Tubuh yang lelah dan jenuh dengan materi tak dapat menyembunyikan naluri hakiki, hasrat berjumpa dengan Tuhan. Dia menggemakan suara-suara kerinduan kepada Tuhan. Mereka menangis di tempat ibadah, bersembunyi di pojok, bahkan mengasingkan diri, untuk melepas kerinduan kepada Allah, bermunajat dalam kesendirian. Kegiatan inilah yang ternyata menjadi penawar segala keresahan batin manusia. Perjumpaan dengan Allah sudah dibahas ulama kita sejak lama. Selain Hujatul Islam dalam berbagai karyanya, seperti Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Al-Munkis Minad Dalal, dan lainnya, ada pula ulama lain yang mengupas hal sama dalam berbagai kitab. Salah satu kitab yang menjadi rujukan mengenai hal sufistik ini adalah Sirrul Asrar wa Mazharul Anwar Fima Yahtaju Ilaihil Abror. Ini adalah kitab yang mengupas sejumlah rahasia hakikat kehidupan, mulai dari rahasia penciptaan, rahasia alam, tempat kembali manusia, berbagai ritual ibadah dengan tingkatannya, sampai kepada kematian yang merupakan jalan menuju alam kehidupan selanjutnya. Sekilas tentang Sirrul Asrar. Kitab yang ditulis pada abad ke-12 Masehi ini mengungkap 24 rahasia penting terkait dengan kehidupan manusia lahir dan batin. Tulisan ini hanya menyebut beberapa rahasia tadi sebagai pengantar. Rahasia pertama adalah tentang penciptaan. Masalah yang diungkap di sini adalah makhluk atau ciptaan apakah yang pertama kali ada, apakah alam pertama yang menjadi tempat penciptaan ruh manusia, dan kenapa harus ada nabi dan rasul, apa fungsi mereka. Sirrul Asrar mengungkap bahwa ciptaan yang pertama kali ada adalah ruh Muhammad. Dasarnya adalah firman Allah dalam hadis Qudsi riwayat Abu Hurairah. Khalaqtu Muhammadan awalan min nuri waji. Artinya, aku menciptakan Muhammad dari cahaya wajahku. Sebutan lain ruh Muhammad adalah ruh, cahaya, nur, pena, kolam, dan akal, akil. Dalam khazanah tasawuf disebut hakikat Muhammad
Al-Hakikah, Al-Muhammadiyah. Dari Nur Muhammad inilah kemudian Arasy dan semua ruh makhluk hidup muncul. Detail mengenai kemunculan ciptaan setelah ruh Muhammad terjelaskan dalam permulaan Dakoikul Ahbar. Kitab itu menjelaskan Allah menciptakan Nur Muhammad yang bertasbih hingga 70.000 tahun. Setelah itu Allah menciptakan cermin kehidupan, Miratul Hayat, dan meletakkannya di depan Nur Muhammad. Cahaya Muhammad mematut, menyadari keelokan dirinya, tapi malu di hadapan Allah, hingga mengeluarkan 6 tetes keringat. Kemudian Allah menciptakan 6 makhluk, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, bunga mawar, dan padi. Kemunculan makhluk tersebut membuat Nur Muhammad takjub dan bersujud 5 kali. Allah kemudian memandang Nur Muhammad. Tersipu malu, Nur Muhammad mengucurkan keringat lagi. Kemudian Allah menciptakan berbagai makhluk, para malaikat, kursi Arasy, para nabi, rasul, ulama, syuhada, dan orang saleh. Lainnya adalah Baitul Makmur di langit, Ka'bah di bumi, Baitul Maqdis Al-Aqsa, dan bakal area masjid di seluruh penjuru dunia. Ciptaan lainnya yang kemudian muncul adalah seluruh umat Muhammad, kaum Yahudi, Nasrani, Majusi, dan segolongan dengan mereka ateis, kafir, dan munafik. Lainnya adalah bumi yang terbentang dari timur sampai barat beserta isinya. Dalam tradisi falsafah, proses penciptaan ini disebut dengan emanasi al-faid. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai akal yang berproses hingga menghadirkan segala makhluk. Penjelasan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam berbagai karya filsuf seperti Abu Yaqub Al-Kindi, Abu Nasr Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lainnya. Berbeda dengan Dakoikul Ahbar, Sirul Asrar tidak menyebut nama individu dalam proses penciptaan. Sirul Asrar menerangkan, dari Nur Muhammad kemudian Allah menciptakan segala ruh makhluk di alam lahut. Inilah alam tempat asal semua ruh. Allah membayat semua ruh tadi dalam perjanjian abadi atau bayat azali, sebagaimana terekam dalam surah Al-A'raf ayat 172. Allah bertanya, bukankah aku Tuhan kalian semua, alastu birabikum? Mereka menjawab, betul, kami menyaksikannya, bala syahidna. Perjanjian azali ini disebut para sufi dalam berbagai literatur. Salah satunya adalah Syed Naqib Al-Atos dalam Islam and Secularism dan Prolegomena to the Metaphysics of Islam. Menurut dia, perjanjian azali ini merupakan inti agama, dain, yaitu utang. Orang yang hidup berutang kepada Allah, dayan, dan harus membayarnya dengan bertakwa. Al-Atos adalah cendekiawan pertama yang memasukkan perjanjian azali tersebut ke dalam makna agama, yang kemudian dikutip banyak pengkaji agama di dunia. Soal perjanjian azali. Setelah penyaksian tadi berlangsung, Allah meniupkan ruh tadi ke dalam jasad. Manusia terlahir ke muka bumi dan tumbuh mengaktualisasikan diri. Dalam perjalanan hidup ini, mereka ternyata melupakan janji yang pernah terucap di alam lahut itu. Mereka mengingkari Allah dengan maksiat. Bahkan ada yang menyekutukan Allah. Tak tinggal diam, Allah mengutus orang-orang pilihan, yaitu para nabi dan rasul yang membawa kitab suci. Sirul Asrar menerangkan fungsi mereka untuk mengingatkan perjanjian azali tadi, agar manusia bertakwa. Tugas mulia ini direalisasikan terakhir kali oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah utusan teragung yang membawa risalah tauhid terakhir dan menyerukan manusia untuk kembali bertakwa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, hanya sedikit dari mereka yang mau mengingat dan merindukan negeri asal mereka, karena banyak dari mereka lebih memilih kehidupan dunia yang fana dan bergelimang dosa. Apa maksud menyembah Allah? Sirul Asrar menjawab, artinya adalah marifatullah. Mengenal Allah. Bagaimana dapat menyembah Allah jika tidak mengenalnya? Marifat hanya dicapai dengan mengekang nafsu dalam diri dengan riyadah atau tirakat. Marifatullah adalah mengenal Allah dengan nama dan berbagai sifatnya. Kemudian membenarkan Allah dalam setiap muamalah yang dia lakukan, menyucikan diri dari segala akhlak tercela, banyak merenung, beritikaf, dan bermunajat kepada Allah secara sembunyi disertai kebersamaannya. Mereka yang mencapai tingkatan ini disebut arif. Rahasia kedua masih mengenai alam tempat kembalinya manusia, yaitu lahut. Yang dapat kembali ke sana adalah mereka yang dekat dengan Allah, yaitu orang-orang ahli marifat atau arif. Sirul Asrar menukilkan syair tentang ciri
arif sebagai berikut. Hati orang-orang arif memiliki mata yang mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat orang biasa. Juga memiliki sayap yang bisa terbang, mengepak hingga alam malakut Tuhan pencipta alam. Ahli marifat juga disebut waliullah atau kekasih Allah. Tidak ada yang dapat mengetahui siapa wali, kecuali Allah sendiri. Rahasia lain yang diungkap dalam Sirul Asror adalah jalan tobat. Untuk menuju ke sana, seseorang harus melepaskan diri dari 3 akhlak. Pertama adalah akhlak hewani, banyak makan, minum, tidur, dan senda gurau. Kedua adalah akhlak binatang, marah, mengumpat, memukul, dan semena-mena. Ketiga adalah akhlak setan, sombong, ujub, iri, dengki, dan berbagai akhlak tercela lainnya yang merusak jasmani dan rohani. Jika sudah berhasil menyucikan diri dari semua itu, maka engkau telah berhasil menyucikan diri dari akar segala dosa. Dengan begitu engkau akan masuk golongan orang yang menyucikan diri dan tobat. Sirul Asror menjelaskan 2 macam tobat. Pertama adalah tobat kaum awam atau taubat lahiriah. Ini ibarat orang memotong cabang rumput, sehingga tetumbuhan itu tumbuh lagi dan menjadi pengganggu. Yang kedua adalah tobat kaum khusus. Ini adalah tobat yang sungguh-sungguh. Mereka diibaratkan orang yang mencabut rerumputan hingga akarnya sehingga tidak tumbuh lagi. Mereka adalah orang yang benar-benar bertobat sehingga tidak mengulangi dosa lagi. Ada 2 macam tobat. Tobat pertama adalah tobat umum. Ini sebatas meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan. Dari yang tercela menuju yang terpuji. Dari neraka menuju surga. Kedua adalah tobat khusus. Ini adalah meninggalkan kebaikan menuju marifatullah. Kemudian menuju ketinggian derajat sampai berdekatan dengan Allah. Disinilah seseorang akan merasakan kelezatan rohani, yaitu meninggalkan semua selain Allah, bersama dengannya, dan memandangnya dengan ainul yakin. Pembahasan tasawuf dan falsafah selalu berkaitan dengan kebahagiaan, sa'adah. Sirul Asror mengupas sedikit mengenai hal tersebut pada bagian ke-11, bahagia dan sengsara. Dalam membahas hal tersebut, Sirul Asror menukil Ibrah Syakik al-Balhi abad ke-9 Masehi, tentang 5 tanda kebahagiaan, lembut hati, sering menangis, zuhud di dunia, pendek angan-angan, dan sangat pemalu. Sedangkan 5 tanda kesengsaraan adalah keras hati, jarang menangis, cinta dunia, panjang angan-angan, dan tidak tahu malu. Ada pula pembahasan mengenai rahasia sejumlah ibadah. Ada rahasia salat, rahasia zakat, dan rahasia haji. Di sini kita akan mengupas bagian tentang rahasia puasa. Sirul Asror mengungkapkan 3 jenis puasa. Pertama adalah puasa syariat. Ini adalah upaya menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan seksual. Guru Syekh Abdul Qadir, yaitu Hujatul Islam Imam Al-Ghazali menyebut tingkatan ini dengan puasa kaum awam. Berikutnya adalah puasa tarekat. Ini adalah menahan semua anggota tubuh dari hal-hal yang diharamkan, terlarang, dan tercela, seperti ujub, sombong, pelit, dan lain sebagainya, baik secara lahir maupun batin. Puasa ini lebih berat, karena dilaksanakan sepanjang hidup. Lalu kapan orang yang berpuasa tarekat berbuka? Sirul Asror menjawab, nanti ketika mereka masuk surga. Barulah mereka berbuka puasa. Ada lagi puasa hakikat. Ini adalah upaya menahan diri dari rasa cinta kepada selain Allah, dan menahan rasa dari kesukaan untuk melihat selain Allah. Ganjaran puasa hakikat adalah perjumpaan dengan Allah di akhirat nanti. Wallahu alam bisawab.